wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Ida Maulid. Saya Nikita Trima Oktaviana. Saya Zahwal Zahratu Sifa. Saya Devi Anggraini. Dan saya Melani. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video kompilasi untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Salah satunya yaitu Muhammad Yamin, Seorang tokoh nasional yang berjuang demi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia melalui pemikiran politik, sastra, dan kiprahnya di pemerintahan. Mari kita simak perjalanan beliau dalam menjaga integrasi bangsa. Muhammad Yamin lahir di Taliwi, Sawalunto, Sumatera Barat pada tahun 1903. Sejak muda, beliau dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Pada masa pergerakan nasional, beliau aktif dalam organisasi Jong Sumatera Ninbon. Melalui organisasi inilah, ia memulai menuangkan gagasan tentang persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Pada tahun 1928, Muhammad Yamin turut menjadi salah satu pelopor Ikrar Sumpah Pemuda. Dalam forum bersejarah itu, ia menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Peran Muhammad Yamin tidak berhenti sampai di situ. Pada masa persiapan kemerdekaan, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam perumusan dasar negara. Ia ikut menyumbangkan pemikiran dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui gagasan-gagasannya, ia menegaskan pentingnya persatuan dan integrasi bangsa sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin dipercaya menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan. Beliau pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang saat itu berfungsi sebagai lembaga legislatif sementara. Tidak hanya itu, Yamin juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Penerangan. Dalam jabatannya, ia berupaya mengembangkan pendidikan, memperkuat identitas kebudayaan nasional, serta menjaga semangat persatuan di tengah ancaman disintegrasi bangsa. Selain aktif di dunia politik dan pemerintahan, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai seorang sastrawan sekaligus sejarawan yang produktif. Ia menulis banyak karya sastra, sejarah, dan politik yang hingga kini menjadi warisan berharga. Beberapa karyanya antara lain: 1. Gajah Mada, yang mengisahkan tokoh besar Majapahit. 2. Sejarah Peperangan Diponegoro, yang menuliskan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Dan yang ketiga, Tan Malaka, yang mengangkat kisah perjuangan seorang tokoh pergerakan nasional. Karya-karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus untuk mencintai bangsa dan tanah air. Muhammad Yamin adalah contoh nyata bagaimana seorang pemikir, penulis, dan pemimpin dapat berkontribusi besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui perjuangan politik, karya sastra, hingga gagasan besarnya tentang persatuan, beliau telah memberikan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Semoga semangat perjuangan Muhammad Yamin senantiasa menginspirasi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebinekaan, dan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kompilasi dari kelompok 6 tentang tokoh nasional Muhammad Yamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.